Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri Warahmatullahi wabarakatuh. milisan yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Bapak Joko sebagai dosen pengampu mata kuliah e-commerce. Dan tak lupa pula kepada seluruh teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tasya Revalina sebagai moderator dari kelompok 5 yang akan memandu acara diskusi kali ini yang bertemakan pajak dan e-commerce. Dan perkenalkan rekan-rekan saya, ada Siti Nina Nafiro dan Yulianti. Selanjutnya, langsung saja ke pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pajak yang akan dijelaskan oleh saudari Siti Nina Nafiro. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah meluangkan waktunya. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang pajak. Pajak adalah suatu hubungan distribusi tertentu yang dibentuk dengan mengumpulkan secara paksa, kepraktisan atau mata uang sesuai dengan hukum nasional. Di sini juga ada prinsip pajak. Yang pertama, harus mencakup tidak ada halangan atau diskriminasi terhadap perdagangan sederhana atau transparan dan dapat dieksekusi. Yang kedua, mengurangi biaya pemeliharaan arsip. Baik, cukup itu saja materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Nina Nafiro yang telah menjelaskan tentang pajak. Selanjutnya, yaitu materi tentang e-commerce yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, selanjutnya tentang e-commerce. Seperti yang kalian ketahui bahwa e-commerce secara umum yaitu suatu proses terjadinya transaksi jual beli secara online yang dimana melalui media elektronik. Dimana ada pun kebijakannya, kebijakan e-commerce sendiri. Yang pertama adalah pemerintah harus menciptakan pemberdayaan kebijakan e-commerce. Maksudnya adalah pemerintah sendiri seharusnya dapat menciptakan kebijakan e-commerce sendiri. Jadi maksudnya enggak menstabilkan kepada masyarakat, tapi pemerintah sendiri harus bisa menciptakan sehingga masyarakat bisa mengikuti nantinya. Dan yang kedua, pemerintah harus memahami internet dan menjadikan model dalam penggunaan kebijakan e-commerce, di mana ketika nantinya pemerintah sendiri tidak bisa, bagaimana ke depannya ketika ada permasalahan, pemerintah tidak bisa memberikan solusi nantinya. Ketika kalau semuanya dijatuhkan kepada pebisnis. Selanjutnya ada pertumbuhan e-commerce. 1. Meningkatkan jumlah penduduk. 2. Penggunaan internet dan media sosial yang makin banyak. Yang ketiga, meningkatnya pengguna iklan online dalam e-commerce. Jadi, dari ketiga pertumbuhan tersebut, dapat kita lihat akan terjadi jumlah penduduk yang makin meningkat. Ada pula yang pengguna internet yang makin banyak, terkhusus buat para pebisnis yang terjun ke dunia e-commerce, mereka pasti akan menjadikan itu sebagai peluang. Dan selanjutnya, pebisnis juga akan menjadikan e-commerce itu sebagai peluang untuk mengiklankan produk-produk mereka. Selanjutnya, ketika ada kebijakan e-commerce, ada pertumbuhan, pasti di dalam sebuah apapun itu, maka dalam e-commerce pun ada kesulitan ketika dalam mengelola e-commerce itu menggunakan masih dengan cara yang tradisional. Yang pertama ada poin hilangnya pajak. Yang kedua, meningkatkan kesulitan audit. 3. Menghambat pembayaran pajak. Dan 4. Kekacauan dalam administrasi perpajakan. Intinya dari 4 poin tersebut, ketika misalkan kita masih mengelola dengan menggunakan e-commerce dengan cara tradisional atau cara yang masih jadul ibaratnya, maka pasti di poin terakhir yang akan menjadi titik PR terberat untuk para pebisnis, pemerintah sendiri. Karena akan terjadi kekacauan dalam administrasi perpajakan, akan ada hilangnya pajak, akan adanya pebisnis-pebisnis yang rela terjun ke e-commerce tapi mereka karena menghindari pajak.
Baik, selanjutnya materi yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dijelaskan oleh kepada Yulian. Padanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Tasya. Di sini kesimpulannya itu e-commerce pajak adalah bahwa pertemuan e-commerce telah memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan pajak negara. Oke, mungkin itu saja penyampaian materi e-commerce dan pajak dari kelompok 5. Mungkin banyak kekurangan yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.